Baiklah, tadi Mbak Resa apa Mbak Wilda ya yang ini. Bisa ditayangkan nggak Mbak Wilda kemarin itu minggu-minggu yang ini udah minggu yang keberapa jadi bingung. Kita sudah kredensial udah ya? Iya betul Bu, sudah. Yang minggu kemarin kredensial Bu. Ini pertemuan yang keberapa? Kalau dengan Ibu yang kedua, kalau yang keseluruhan yang terakhir, yang ke-6. Oh iya, yang kedua ya. Kalau Ya, kedua betul. kita tolong buka jenjang karir bisa nggak? Izin Pak Peter, boleh tolong dibantu Pak Peter? Pak Peter ya. Di jalan. Peter, monggo Pak Peter. Mbak Resa lagi di jalan nih kayaknya, hati-hati. Terima kasih Bu. Kita jenjang karir aja deh. Jadi berapa kali pertemuan lagi, Mbak Resa? Ini yang terakhir, Ibu izin minggu depan sudah UTS 2 minggu lagi maksudnya. Oh iya UTS? sudah UAS. Oh, UTS kok UTS ya UAS. Kalau gitu nanti saya lanjutkan ya. Nanti kita kalau maghrib kita jeda waktu dulu ya. Kita sholat dulu. Udah itu kita lanjutkan 10 menit kemudian, oke? Ya. Baik. Enggak salah maghrib itu pukul 6 kurang 5 menit gitulah ya. Ya, baik. Karena kita mesti ngebut ada 2 mata kuliah yang mesti dimunculkan satu hari ini. Ya, baik. Pak Peter izin Pak Peter. Mengenai jenjang karir Pak Peter. Udah saya kasihin kan semua ada 4-4-nya sampai kolaborasi. Bisa Pak Victor. Izin teman-teman ada yang izin Bu, saya sedang menggunakan HP jadi yang lain aja. Monggo yang lain coba. Bu Widi mungkin boleh minta tolong nggak Bu Widi? Maaf Raisa, saya juga pakai HP. Bentar lagi ya. Atau Bu Ria mungkin Bu Ria izin Bu Ria. Siap. Co-host Pak Peter. Kami cantik. Bu Ria. Ada di multiple co-host. Saya lagi ada sekolah. Ya, pagi aja. Esi.
Belum bisa? Pak Peter, tolong jadikan co-host Pak Peter. Mau rekam. Izin Bu Ria, sudah di-record. Mungkin bantu share screen materinya beliau, Bu Ria. Oh, siap-siap. Saya buka dulu. Makasih Bu Ria. Izin Ibu, mau tanya materinya yang perhitungan atau yang collaboration new itu ya? Izin, Ibu masih di mute suaranya, Bu. Yang jenjang karir. Yang jenjang karir itu berarti yang collaboration itu ya, Bu? Bukan, collaboration lain lagi. Collaboration itu pertemuan yang keempat. Oh, tadi yang Ibu share itu hanya 2, Ibu izin yang perhitungan sama yang collaboration new itu. Yang lama kan udah, yang lama ada. Oh, yang lama. Oh ya, Nah. baik Bu, coba sebentar Bu. Kalau mau mulai dengan ketenagaan juga boleh. Reza, kalau mau mulai dengan ketenagaan juga boleh biar cepat. Ya Bu, ini saya sudah dapat yang jenjang karirnya sebentar Bu. Ya, Izin ya. Bu Ria, Nyambung saya share di grup Bu Ria. Ya, nyambungnya begitu. Ibu udah kelihatan belum yang jenjang karir perawat di rumah sakit bukan? Sudah Ya. Bu Ria. Bu. Terima kasih Bu Ria. Sudah, Bu. Ya. Ya, kita lanjutkan ya. Baik Bu, silakan Bu. Ya, kita yang lalu kita bicara terkait sama kredensial ya. Di mana kredensial itu kita kaitkan juga dengan Permenkes nomor 49 tahun 2013 tentang Komite Keperawatan, ya kan? Di situ dibunyikan bahwa dibunyikan bahwa untuk pertanggungjawaban untuk melindungi pasien, untuk menjaga kompetensi, perlu juga ada mengenai jenjang karir ya. Jenjang karir ini penting sekali untuk keperawatan supaya mereka bekerja merasa terlindungi ya. Mereka bekerja sesuai dengan kompetensinya. Jadi hal-hal ini dimunculkan di dalam petunjuk pelaksanaan jenjang karir di rumah sakit. Yang ini pun berdasarkan SK Permenkes. Baiklah, tujuannya tentunya di sini kalau kita mau munculkan, yaitu untuk implementasinya ada panduannya mengenai jenjang ini. Ya, slide ketiga. Slide lanjutnya. Jadi di sini dimunculkan ada tujuan khususnya, ada skema
implementasi, jadi memudahkan memahaminya, yang disebut jenjang itu seperti apa dan bagaimana mekanismenya dan bagaimana aplikasi atau implementasinya, ya. Ada pengorganisasiannya, kemudian ada CPD-nya yaitu Continuing Professional Development-nya, ya, terlaksananya kegiatan pengembangan profesi berkelanjutan ini dan terlaksananya penilaian sesuai dengan indikator klinik di tiap-tiap level. Jadi ada level, nanti ada PK1, PK2, ya, level 1, level 2, level 3, level 4, di mana PK itu yang disebut perawat klinik. Nah, kemudian terlaksananya monitoring evaluasi terhadap implementasi jenjang ini, ya. Tujuan khususnya perlu adanya petunjuk pelaksana buku, ya, buku berupa buku petunjuk pelaksana jenjang karir perawat di rumah sakit. Lanjut. Penjenjangan ini mempunyai tentunya tingkat kompetensi. Penjenjangan mempunyai makna tingkatan kompetensi untuk melaksanakan aspek asuhan keperawatan yang accountable dan etis sesuai dengan batas kewenangan digambarkan dalam bentuk pola penjenjangan, ya. Jadi pola penjenjangan itu sudah lama waktu itu kebetulan saya di Direktorat Keperawatan, kami ajukan ke Menpan dan disetujui oleh Menpan mengenai penjenjangan ini. Lanjut. Kemudian penjenjangan ini nanti kita kenal apa yang disebut PK, yaitu perawat klinik yang memberikan askep langsung kepada individu, keluarga ataupun kelompok, ya. Ada PM yaitu perawat manajer, ada PP perawat pendidik, ada PR perawat riset atau perawat peneliti. Lanjut. Nah, ini kalau anunya bagannya. Bagannya kalau kita lihat di sini ada PK1, PK2, PK3, PK4. Minggu yang lalu udah saya kasih enggak ini? Mbak? Belum, Bu. Belum ya, ya. Nah, saya takut udah jadi 2 kali padahal kita mau ngejar yang lain. PK1, PK2, PK3, PK4, PK5. PK itu perawat klinik. PM itu perawat manajer, PP itu perawat pendidik, PR itu perawat riset. Ya, jadi penjenjangannya begini, bidang pengembangan jenjangnya. Ya. Jadi PK1, PK2 perawat klinik. Misalnya di Rumah Sakit Cipto yang saya katakan bahwa perawatnya ada 2.000 di situ, ya. Kalau umpama di anak dia PK1, PK2 anak, PK3 anak, PK4 anak, PK5 anak. Kalau dia di misalnya di medical bedah dia PK1 itu sifatnya generalis, ya, umum. PK2 di medical bedah atau di dalam, PK3 di dalam, ya, bagian penyakit dalam, PK4, PK5 dan seterusnya. Jadi bukan diupayakan, dihimbau bahwa kalau dia sudah bekerja di anak tidak usah dipindahkan ke jiwa. Kalau dia sudah bekerja di jiwa, tidak usah dipindahkan di anak. Nanti jadi bingung. Yang anak sakit jiwa, yang jiwa jadi anak-anak nantinya. Ya, jadi tetap penjenjangan ini sesuai dengan area area bidangnya, ya, sesuai dengan bidangnya, area kliniknya. Kalau di bagian anak ya bagian anak. Kalau umpama dia di jiwa ya bagian jiwa. Misalnya di Rumah Sakit Cipto yang saya katakan ada 2.000 perawat. Bagian anaknya itu ada 325, ya. Nah, jadi 325 kalau dia di posisinya PK, kalau PK1 sifatnya masih generalis. Misalnya saya lulusan S1, makanya saya langsung ke PK1, ya. Saya enggak usah magang di 4 area besar. Tapi kalau saya lulusan D3, saya mesti magang 1 tahun di 3 area, yaitu di medical bedah, di maternitas, di anak, ya. Nah, saya muter situ 3 bulan, kemudian saya baru ke PK1. Meskipun saya mesti diuji dulu, lulus nggak saya ke PK1.
Tapi kalau saya lulusan S1, tentu saya langsung di PK1. Ya. Kemudian selanjutnya saya akan lanjut ke PK2, PK3. Dan kalau di PK2 saya sudah menentukan apakah saya mau di anak, apakah saya mau di jiwa, apakah saya mau di maternitas, apakah saya mau di dalam, apakah saya mau di gawat darurat. Nah, ini saya menuju ke sini. Nah, nanti diuji. Dari PK1 diuji ke PK2, dan PK2 diuji ke PK3, begitu seterusnya. Ya. Nah, sehingga waktu diuji tentunya sesuai dengan kebutuhan rumah sakit ataupun saya menginginkan bahwa saya mau di bagian area klinik saya di anak, makanya ujiannya 40% sudah mengarah kepada anak. Namanya uji kompetensi. Nah, kalau saya mau pindah ke PK3, makanya saya diuji kompetensi karena saya sudah milih anak, tentunya saya ke anak, dan PK4, PK5 begitu juga. Kalau saya milih jiwa, tentunya saya akan diuji yang terkait dengan kompetensi jiwa. Kalau saya sudah diuji, saya lulus, maka saya diberi namanya yang kemarin kita bicarakan, yaitu surat clinical appointment, yaitu surat penugasan klinik. Penugasan klinik yang ditandatangani oleh direktur rumah sakit. Oke, ada pertanyaan di sini? Sebelum saya lanjut. Ada, Bu. Ya. Nah, silakan. Ya, Bu. Saya Rahmat, Bu, ingin menanyakan waktu PK1 itu posisi kan masih di umum ya, Bu? Iya, umum. Untuk naik ke PK2, dilihat dari waktu, berapa waktu yang dibutuhkan perawat klinis tersebut, Bu? Iya. Ya, sebetulnya kalau di panduan itu terlihat yaitu 2 tahun. Tapi ada yang melihat ini tidak 2 tahun, bisa dia di PK1, PK2 itu di PK1 itu dia bisa 3 tahun, kemudian di PK2 dia bisa 4 sampai 5 tahun, di PK3 dia bisa 6 sampai 7 tahun. Ada yang mengkategorikan demikian. Tapi sebetulnya kalau kita lihat di panduan, mereka punya hak untuk naik tiap 2 tahun di PK2, PK3 dan selanjutnya. Jadi pertanyaannya apakah itu diatur oleh internal? Bisa diatur oleh internal. Ya, maksud saya pertanyaan saya nanti arahnya ke sana. Ya. Nanti di bagian SDM, ya. supaya nanti penjenjangan itu dilihat dari waktu, dilihat dari keterampilannya, ya, betul. apakah ada mencukupi gitu, Bu. Seperti kalau kayak di PNS kan, untuk naik golongan tuh minimal 3 tahun dengan sedikit angka poin yang sudah tercapai gitu, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Betul, Pak Rahmat. Lanjut. Ibu mau bertanya bisa, Bu? Silakan. Ibu mungkin nggak kalau misalnya seorang perawat itu ada di PK1, terus setelah di kredensial PK1 di rekredensial PK1 lagi gitu. Berarti kan dia kalau kredensial itu kan per 3 tahun, berarti 6 tahun di PK1, mungkin nggak, Bu? Apa tetap harus ngikut lamanya waktu? Iya. Sebetulnya itu kan disepakati internal. Tapi kalau di panduan itu dia punya hak. Kata-kata hak itu kan berarti kita sebagai pengelola punya kewajiban untuk melaksanakannya. Hak untuk naik jenjang, kecuali dia dianggap tidak potensial, kurang kompeten, atau tidak etiknya melanggar etik dan sebagainya, tentunya itu menjadi pertimbangan lain. Nah, jadi balik lagi kesepakatan itu mesti ada di internal yang dikembangkan oleh Mitra Bestari, di mana Mitra Bestari itu kumpulan dari pada perawat-perawat yang dianggap bisa mengambil kebijakan, bisa mengambil keputusan, bisa membuat suatu panduan dan sebagainya. Tentunya berdasarkan pertimbangan daripada direktur rumah sakit. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Lanjut. Oh ya, sebelum lanjut terkait sama PM. PM itu yaitu perawat manajer. Posisinya ditengahin, Mbak, biar kelihatan. Siapa Mas apa Bapak apa Mbak ya. Itu kan PK1. Andai kata saya lulusan dari S1 nurse.
saya tidak bisa ujuk-ujuk ke PM perawat manajer 1. Saya mesti melalui PK1 dan PK2. Kalau sesudah PK2 saya bisa karena saya berminat untuk menjadi perawat manajer. Perawat manajer seperti apa sih, Bu? Misalnya sebagai PM1 itu sebagai ketua tim, PM2 itu sebagai supervisor, PM3 itu sebagai kepala ruangan, kemudian kabit dan sebagainya. Nah, itu bisa berjenjang ke sana. Tapi kalau saya berminat untuk memegang manajerial, tapi kalau saya lebih senang dengan klinik, tentunya saya milih PK1, PK2, PK3, PK4. Atau saya selain saya senang, saya juga dibutuhkan untuk ke PM, tentunya jenjang untuk PM1, PM2 itu mesti kita munculkan. Kalau PP itu sementara tidak dikembangkan karena PP itu perawat pendidik itu sudah di-cover, ada rancu dengan perawat dosen-dosen yang ada. Kalau PR itu sekarang sudah dikembangkan, yaitu riset. Riset itu harus dimunculkan kalau untuk kita naik jenjang atau naik kepangkatan. Itu dari BKN jelas banget, mesti ada tulisan ilmiah, mesti ada penelitian. Nah, sehingga jenjang ini mesti diikuti sehingga tidak merugikan daripada hak-hak daripada perawat tadi. Lanjut. Nah, ini tadi kan fungsi PK1 yaitu klinik, dia memberikan askep dasar dan umum, kemudian memberikan pendidikan kepada pasien ya dengan prosedur keperawatan yang dilakukan. Begitu juga PK2, PK3, PK4. PK1 tentunya di bawah daripada PK2 under supervisi, PK2 under supervisi dari PK3 dan selanjutnya. Misalnya saya di bagian milihnya di bagian anak. Tentunya di bagian anak itu ada yang PK2, ada yang PK3 ya. Itu yang terkait penjenjangan. Nah, ini itu dilanjutkan aja, nanti dibaca mengenai PK1, PK2, PK3 dan seterusnya. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Jadi semuanya itu diingatkan kembali bahwa penjenjangan ini penting sekali supaya tentunya ujung-ujungnya yang akan kita capai yaitu keselamatan pasien atau patient safety dengan tenaga-tenaga yang handal, tenaga-tenaga kompeten yang tiap tahun, tiap naik ke jenjang dia harus diuji dulu, uji klinik tadi. Nah, ini yang slide 23, Mbak. Slide 23, yang bawahnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau dia untuk implementasi jenjang karir untuk perawat baru, tentunya melalui rekrutmen dan melalui seleksi, ya kan? Nah, jadi untuk rekrutmen tentunya sudah bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tahu semua bagaimana prosedurnya. Kemudian ini diserahkan kepada bidang, misalnya hasil rekrutmen dan seleksi kita mendapat 10 tenaga yang baru. Untuk itu diserahkan kepada bidang keperawatan. Bidang keperawatan akan mengatur jadwal untuk dia magang. Magang ke anak 3 bulan, magang ke maternitas 3 bulan, magang ke medical 3 bulan, bedah 3 bulan. Tapi kalau saya lulusan S1 nurse, saya tidak perlu magang, saya langsung ke PK1. Oke. Kalau umpama sesudah kita melalui proses magang tadi, maka kita akan diproses mengenai asesmen kompetensinya.
kita melalui bidang keperawatan tentu masih tanggung jawab bidang keperawatan, yaitu mengadakan usulan untuk prakonsultasi melalui assessment, banding hasil assessment. Nah, tentunya begitu sudah usulan dan semuanya sudah lengkap, maka diserahkan kepada komite keperawatan untuk dikredensial. Kemarin kita sudah mendiskusikan mengenai permasalahan kredensial atau proses kredensial, ya, di mana komite keperawatan ada 3 subkomite, yaitu subkomite kredensial, subkomite mutu, dan subkomite etik dan hukum. Untuk kredensial ini yaitu tanggung jawab oleh subkomite kredensial. Tentunya di sini melalui satu proses, kemarin sudah kita munculkan, kemudian di dalam sesudah melalui suatu proses kredensial dan dinyatakan lulus, maka diberikan maka ketua komite keperawatan merekomendasikan kepada direktur rumah sakit untuk memberikan yang namanya penugasan klinik atau clinical appointment. Nah, mudah-mudahan masih ingat yang kemarin kita bicarakan, ya. Kemudian sesudah diberikan, ditandatangani oleh direktur rumah sakit, baru dikembalikan lagi ke bidang keperawatan untuk ditempatkan bekerja di posisi yang sudah ditentukan atau area klinik yang sudah ditentukan, kemudian untuk dia naik ke PK1 ke PK2 dan atau PK2 ke PK3 melalui proses kredensial lagi. Nah, itu untuk implementasi perawat yang baru. Slide yang ke-25. Untuk yang, coba ditengahkan sedikit, Mbak. Nah, posisinya. Untuk yang perawat lama, cara implementasi jenjangnya yaitu karena lahirnya, ini kan 2013 lahirnya komite dan penjenjangan ini. Untuk itu di rumah sakit diadakan oleh bidang keperawatan, diadakan mapping penempatan yang sesuai dengan area prakteknya. Ya, misalnya ada nama C1 sampai C100. Nah, ini posisinya di mana ya? Tentunya mappingnya yaitu pendidikannya, lama bekerja di area klinik mana saja, kemudian di situ dia ini diposisikan di PK1, apa PK2, apa PK3. Nah, ini mappingnya di situ. Ya. Melalui bidang keperawatan juga diakses kompetensinya, tentunya melalui kajian kompetensi. Kalau sudah ditentukan namanya si Aminah, misalnya Aminah sudah diuji kompetensinya, sudah diakses. Jadi Aminah ini di PK2, maka dilakukan proses kredensial oleh komite keperawatan melalui subkomite kredensial untuk memberikan rekomendasi kepada direktur rumah sakit untuk diberikan penugasan klinik atau clinical appointment tadi, ya. Dan kemudian baru dikembalikan ke bidang keperawatan dan selanjutnya demikian untuk kenaikan dari PK2, 3, 3 dan 4 dan seterusnya. Nah, itu dia, ya. Jadi pengorganisasian jenjang di rumah sakit ini melibatkan beberapa unsur yang terkait tentunya. Kita lihat tadi pimpinan rumah sakit, kepala bidang, komite keperawatan, dan unit-unit yang terkait. Ada pertanyaan di sini? Ada, Bu. Izin, Bu. Ya, silakan. Tadi yang di bagian nomor 23, Bu, ada tentang perawat baru. Kalau dari D3 kan dia masuk ke magang di 4 bidang itu ya, Bu. 1 tahun di 4 area klinik. 4 area klinis. Pertanyaan saya, Bu, apakah ada aturan dari area klinis tersebut, apa yang harus dilakukan? Misalnya membuat kasus, membuat laporan atau sebagaimana, dan penilaiannya, Bu. Ya. Itu yang pertama, Bu. Terus yang kedua,
Tadi kalau tidak salah saya dengar dalam PK 2 dan 3 kalau dia sudah ke anak khusus, terus bagaimana Bu ya dihubungkan dengan rotasi pegawai ya Bu? Ya. Terima kasih, Bu. Jadi satu tadi pertanyaan satu, kalau dia sudah ditetapkan begitu, Ya. tentunya dia under supervisi. Sudah ada catatan, ya, dan sudah ada penilaian. Nah, ini sudah diatur oleh bidang keperawatan. Nah, siapa yang bertanggung jawab atas misalnya kita tadi dapat 10 ya, nomor 1 sampai nomor 2 di magang di mana dulu. Nah, tentunya di situ dia tetap bekerjanya under supervisi supaya tentunya tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal. Kedua, kalau rotasi, misalnya rotasi anak, bisa aja rotasi anak di tempat yang yang asuhan yang tidak bermasalah, yang tidak complicated. Kalau yang complicated itu misalnya di kegawat daruratan anak yang ke PK 3, PK 4-nya di NICU misalnya, di ICCU anak. Nah, ini rotasinya mesti mesti searea klinik. Nah, aneh kan? Kalau udah 10 tahun dia di anak, udah itu mau kita rotasi Bu ke jiwa. Padahal kompetensinya ini sudah dibina saat dia di PK 2, saat dia di PK 3 ini ada CPD, ada pelatihan-pelatihan yang terkait di area kliniknya. Begitu dia sampai udah 10 tahun, 15 tahun, karena ada rotasi, ayo kita pindahin yang anak di jiwa, yang jiwa di anak. Nah, bagaimana terkait sama kompetensi? Jadi tidak klop dia. Jadi tidak dianjurkan. Ya, ya Pak Rahmat. Ya Bu, paham Bu. Terima kasih Bu. Lanjut, Mbak. Mas ya tadi. Jadi itu kalau kita lihat peran pimpinan rumah sakit ini juga penting, membuat SK dan sebagainya, memberikan arahan kepada bidang keperawatan dan menerbitkan SK penugasan klinik. Nah, jadi nanti dicek aja yang kemarin diskusi kita, misalnya Pak Rahmat rumah sakitnya apa, sudah berapa persenkah yang sudah mendapatkan SK penugasan klinik oleh direktur rumah sakit. Misalnya perawatnya kami ada 300 Bu, nah, sudah berapa? Yang 300 apakah sudah 100% atau masih 20% atau belum mulai Bu? Padahal ini perintahnya sudah mulai dari 2 tahun 2013. Ya, sudah berapa tahun itu? Nah, kalau belum harus ada. Ya, nah, dipaksakan, ya harus dipaksakan. Karena ini terkait dengan legal aspek. Kalau sampai terjadi nanti dia melakukan kesalahan, ya, kesalahan atau melakukan malpraktek, nah, kan ditanya, ini badan hukum nanya ini si Aminah ini PK berapa dia? Oh, PK 2 di anak, bagian anak tuh. Yang dilakukannya ini kan terkait sama kompetensi PK 3, kok dilakukan sama dia padahal dia PK 2. Nah, udah itu ditanya lagi, mana ininya? SK direktur yang terkait dengan penugasan klinik. Rupanya belum dibikin dan sebagainya. Ini fatal banget. Hati-hati. Tentunya tidak hanya perawatnya saja, tentunya kredibilitas daripada rumah sakit itu menjadi sorotan dan tentunya bisa dikenakan sanksi hukum yang tidak kita inginkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, jadi penting sekali jangan sampai bahayanya nanti kalau kebetulan ada permasalahan yang kita digugat, ya, perawatnya digugat. Nah, ini kan jadi ditelusuri dokumen-dokumen yang ada. Jangan sampai nggak ada dokumennya, nggak ada penugasan kliniknya, dan dia sebetulnya sudah paham itu kalau PK 2 melakukan apa, mereka paham banget, ya, karena sudah ada tuntunan-tuntunan dan sudah ada di rumah sakit sudah dibikin oleh
Mitra Bestari yang disebut white book, buku putih itu. Jadi mereka punya buku putih. Biasanya orang badan hukum tuh kok lebih pinteran dia dari kita kalau melihat yang hal-hal demikian, ya. Nah, ini begitu juga bidang keperawatan, apa yang harus dilakukan, yaitu terkait selama seleksi, magang yang tadi ya, melakukan mapping yang kita lihat tadi, siapa yang bertanggung jawab atas apa tadi. Lanjut, nah ini magang tentunya mengelola penugasan bagi setiap perawat untuk memperoleh penugasan klinik, melakukan supervisi klinik, penilaian kinerja, dan melakukan monitoring evaluasi. Jadi tentunya sesudah dia naik ke PK2, dari PK2 ke PK3, tentunya itu pun dimonitor terus. Siapa yang memonitornya? Tentunya under supervisi daripada PK2, under supervisi dari PK3, dan seterusnya. Jadi komite di sini tentunya melakukan proses kredensial, tadi kan sudah kita bicarakan, membuat rekomendasi hasil asesmen kompetensi yang diajukan ke direktur untuk diterbitkan penugasan klinik, dan memelihara profesionalisme melalui CPD, pengembangan profesional, yaitu melalui subdirektorat mutu. Subdirektorat mutu itu dia mengembangkan daripada CPD ini. Lanjut. 34, Mbak. Nah, kalau yang C ini yaitu pengembangan profesional berkelanjutan itu tentunya penjenjangan itu melalui suatu program disebut CPD tadi, ya. CPD bisa gap karena gap kompetensi, ya. Kok Aisyah ini tidak kompeten? Untuk itu perlu diadakan pelatihan dan pengembangan. Oh, ini mesti ada teknologi yang baru, ada alat yang baru, tentunya itu juga mesti diadakan suatu pelatihan khusus. Kemudian tentunya CPD ini juga dimanfaatkan atau digunakan dan tujuannya dalam rangka kenaikan jenjang. Kalau dia sudah siap, Aisyah siap untuk dari 2 naik ke 3, tentunya pelatihan atau dibekalin kompetensi apa saja supaya waktu dia naik ke PK3 dia sudah menguasai kompetensi yang di PK3. Misalnya tadi kita kasih contoh PK3-an. Jadi ini flow-nya yaitu perawat melalui kredensial, yaitu melalui adanya proses gap kompetensi dan pentingnya untuk kenaikan jenjang, ya. Dan tentunya di tengah kan Mbak ada pinggir, nggak kelihatan saya. Dan kompetensi yang ada pelatihan apa saja yang diperlukan sesuai dengan area kliniknya, ya. Kemudian program CPD melalui unit diklat, apa yang mesti disiapkan, siapa yang mesti disiapkan, ya, yang posisi apa yang mesti disiapkan untuk mendapatkan kompetensi baru. Jadi persiapan untuk mendapatkan kredensial. Nah, itu pencapaian karir tadi, ya. Tadi CPD sudah kita bahas, ada 2, dan selanjutnya ini PK1, PK2, monggo disilakan dibaca, ya. Kalau mau melihat pun ada juga di buku jenjang karir yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Itu saja yang terkait sama jenjang. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan ke perhitungan tenaga. Tapi kita tinggal 5 menit lagi, tanggung. Enggak kan? 5 apa 10 menit? Sekitar 10 menit lagi, Ibu. Kalau 10 menit masih bisa kita melihat. Ini bisa dibaca sendiri, Mbak.
Tadi dijelaskan itulah jenjang karir. Jadi ada. Mengapa di rumah sakit saya nggak ada? Harus diadakan. Ya, sama sekali bentuk komite keperawatan, kemudian bagaimana jenjang itu tadi melalui proses kredensial yang bertanggung jawab atas itu yaitu komite keperawatan dan bidang keperawatan tadi kita lihat. Yang kita lihat flow-nya tadi. Baiklah, Mbak Reza atau siapa yang bantuin kita tadi, tolong tenaga, kebutuhan tenaga. Bisa saya awali. Izin, Ibu Bu Ria, izin boleh minta tolong share yang ketenagaan, perhitungan tenaga kesehatan, Bu Ria. Udah kelihatan belum penghitungan tenaga, Bu? Belum. Ya, udah kelihatan, Mbak. Nah, kita awalin aja ya. Nah, kita anggap penjenjangan tadi itulah mekanismenya atau implementasinya supaya di masing-masing rumah sakit jangan sampai tidak termunculkan penugasan-penugasan klinik yang ditandatanganin oleh direktur rumah sakit melalui proses penjenjangan tadi. Ya. Kemudian pengelompokan. Gedean, Mbak ya. Masih gede. Ya. Model pendekatan kebutuhan tenaga dalam penghitungan kebutuhan tenaga. Beberapa pendekatan, A-nya tadi belum ya? A-nya Mbak, ini kan B model. Kedua. Pengelompokan unit kerja di rumah sakit, kita tahu di rumah sakit ada rawat inap anak, rawat inap intensif, ya, IGD, kamar bersalin, kamar operasi, rawat jalan. Nanti kita coba satu persatu untuk menghitungnya. Sebetulnya berapa sih kebutuhan tenaganya, ya? Nah, untuk itu kita coba lihat, lanjut. Model pendekatan dalam menghitung kebutuhan tenaga ini, tentunya tenaga keperawatan ini caranya, yaitu ada model pendekatan yang dapat digunakan, ya. Satu, tadi kan rawat inap. Kalau dirawat inap, model pendekatan yang kita coba dalam perhitungan tenaga berdasarkan klasifikasi pasien. Dia ada dua, berdasarkan klasifikasi pasien dan berdasarkan kebutuhan, ketergantungan pasien. Kita coba yang pertama dulu, berdasarkan klasifikasi pasien. Kayak apa ini? Yaitu cara perhitungan pada tingkat ketergantungan pasien, rata-rata pasien per hari, jam perawatan yang diperlukan per hari, ya, per pasien, kemudian jam perawatan yang diperlukan per ruangan, jam kerja efektif setiap perawat atau bidan itu 7 jam per hari. Hitungannya yaitu 7 jam per hari. Lanjut. Misalnya contohnya di dalam satu ruangan. Ada pasien penyakit dalam, ada pasien bedah, gawat, anak, kebidanan, ya. Rata-rata per pasien dalam 10 dan seterusnya.
Kemudian untuk kolom yang ketiga kata-kata jam perawatan per pasien per hari, yaitu di D, kolom D-nya itu ABCD, nah itu 3,5. 3,5 itu dapatnya angkanya dari hasil penelitian bahwa untuk pasien penyakit dalam, ya rata-rata jam perawatan per hari per pasien itu 3,5 jam. Nah, dari mana? Itu dari sononya. Sononya itu mana, Bu? Hasil penelitian. Kemudian kalau contohnya satu ruangan ada 23 pasien dengan klasifikasi pasiennya yang 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita kalikan ke samping muncul angka 93 ya. Berdasarkan tadi kan yang D-nya kolom D-nya itu berdasarkan hasil penelitian ya dari luar memang. Dari luar negeri. Waktu itu kita ambil dari Asia juga sih. Kemudian berdasarkan jadi jumlah tenaga yang diperlukan 93 dibagi 7. 7 tadi kita sepakati jumlah kerja efektif per shift itu 7 jam. Jadi muncul angka 13. Lanjut. 13 ini belum dihitung dengan faktor koreksi. Ya. Tadi dilanjutkan. Slide kelima. Untuk perhitungan jumlah tenaga perlu ada faktor koreksi. Faktor koreksi itu apa, Bu? Yaitu ada 2 di sini, yaitu lost day. Lost day itu hari libur, cuti besar ya. Apalagi sekarang katanya mau cuti hamil aja melahirkan sampai 6 bulan. Ya. Nah, misalnya ini, tapi yang disepakati kan cuti itu untuk per tahun itu kan 12, masih 12. Kalau hari besar itu rata-rata ada 78 hari. Jadi hari libur atau lost day yang kita sebut lost day yaitu jumlah hari minggu per 1 tahun itu ada 12 ya. 12 kemudian cuti kok 12 bukan 12. Itu jumlahnya semua 78. 78 dibagi 286 itu jumlah hari kerja efektif. Jadi dikali 13. 13 kita dapatkan tadi perhitungan pertama. Maka hitungan lost day ini yaitu libur, cuti, hari besar itu 3,5 orang. Mau dibulatin ke atas boleh, dibulatin ke bawah boleh. 3,5 jadi 4 boleh, 3,5 jadi 3 boleh. Oke? Itu baru ditambah lost day-nya 3,5 orang. Jadi tadi 13 tambah 3,5. Selain lost day, ada yang disebut juga, lanjut. Yang disebut yaitu non-nursing job. Yaitu jumlah tenaga yang mengerjakan tugas non-keperawatan. Yang mengerjakan tugas yang boten-boten. Ya, macam-macam membuat rincian pasien pulang, kebersihan alat, dan diperkirakan itu 25%. Banyak yang tidak setuju 25%. Kami tidak, Bu, 25% ya. Berani berapa persen? Kami 10%. Nanti kalikan 10%. Oh, kami, Bu, 0%. Berarti 0% bahwa perawat tidak melakukan kegiatan apa-apa saja, cuma fokus pada pasien. Enggak, Bu, 5%. Ya, silakan. Ada yang berani 5%, menyatakan 5%, ada yang 10%, ada yang 15%. Dulu kami coba 25%, di mana memang ini sudah cukup lama standar ini kami buat waktu saya masih di Direktorat Keperawatan di Kementerian Kesehatan, ya. 25. Tapi kalau mau diubah, monggo silakan. Sesudah dikalikan 13 tadi ditambah 3,5 dikali 25% untuk non-nursing job muncul angka 4,1. Maka dijumlahkan semua yaitu 13 kali ditambah 3,5 tambah dengan 16,5 ditambah 4,1 jadi 20,6 dibulatkan 21 monggo. Itu dulu sementara karena sudah azan kita akhiri, nanti kita lanjutkan 10 menit kemudian atau mau 15 menit kemudian monggo silakan. Gimana Mbak Resa atau siapa? Ya, kita lanjutkan yang tadi. Ini ada pertanyaan enggak?
Apa mau diulang? Cukup? Boleh dilanjut, Ibu. Lanjut ya. Udah paham? Boleh Bu diulang lagi Bu karena tadi. Ulang dikit ya. Ulang Ya dikit Bu. ya. Ya. Biar lebih Kasih Bu. lebih bisa dipahami sama-sama nanti. Ya, ini dulu dari awal. Dari yang ada apa namanya rawat inap tadi. Lagi sebelumnya. Ya, contoh perhitungan ya. Ini kita bicara pakai pakai klasifikasi pasien. Nanti ada satu lagi pakai ketergantungan pasien. Ini klasifikasi. Jenis klasifikasi atau kategori pasien dalam, bedah, gawat, anak, bidanan ya. Rata-rata per hari misalnya di rumah sakit ibu-ibu bapak semuanya 10, 8, 1, 3, 1. Kemudian rata-rata D-nya yang kolom D-nya itu 3,5, 4 itu dari hasil penelitian bahwa kalau pasien gawat itu dia 10 jam per pasien per hari. Tapi kalau pasien bedah 4 jam, kalau dalam 3,5, kalau anak 4,5, ya. Kalau pasien kebidanan 2,5 jam per hari. Hilang nih Mbak, tadi dulu. Ditanya, jadi rata-rata jam perawatan pasien per hari itu udah ditetapkan ya Bu ya? Ya. Penyakit dalam 3,5. Hasil penelitian. Ya. Ya. Baik Bu. Ada pertanyaan? Ibu izin bertanya Bu. Ya, monggo. Ini kan jenis kategorinya ada pasien penyakit dalam, pasien bedah, pasien gawat. IGD berarti pasien gawat, pasien anak, pasien kebidanan. Itu memang sudah ketetapan atau nanti ada pasien lain yang misalnya nomor 6 misalnya Ya, pasien pasien misalnya misalnya klasifikasi atau pengelompokannya dalam, bedah dan gawat, sedangkan anak beda, anak kebidanan dan lain gitu kan. Nah, itu bisa di mix sesuai dengan ketentuan yang ada di rumah sakit masing-masing. Ya. Boleh Mbak, boleh di masukkan jenis yang lain, pengelompokannya. Jadi bukan yang 5 ini ada bisa ditambahkan berarti ya, Bu? Bisa. Bisa. Misalnya 6 anak, mungkin jiwa beda ya. Ya. Jadi inilah dia kalau jiwa misalnya ya. Iya begitu. Ya baik Ibu. Ya, bisa Mbak, bisa. Oke, jadi ini ada masalah, enggak ada, lanjut. Kemudian kalau menghitungnya tidak cukup hanya menghitung demikian, mesti kita perhitungkan juga mengenai lost day dan nursing non job tadi ya. Jadi lost day itu cuti, libur ya kan, belum lagi cuti hamil, oke. Yang pada ininya jumlah hari minggu itu 52, cuti 12 kan, masih 12 hari per tahun. Kemudian hari besarnya 14, jumlahnya 78, jam hari kerja efektif 286 kali 13. 13 tadi kan yang kita hitung tadi. Sebelum ditambahin lost day, kita mau cari lost day-nya ini. Lost day-nya muncul angka 3,5. Lost day itu apa? Yaitu libur, cuti, hari besar. Sehingga ditambahin yang tadi hitungan kita awal. Ditambahin lost day 3,5. Lanjut. Kemudian baru tambahin lagi selain lost day yaitu non nursing job. Non nursing job itu kita pakai 25%. Nah, di sini rugi Bu, kita 25%, kita 15% atau 10%, monggo silakan. Ya. Dulu hasil penelitian kami
25% nih di rumah sakit daerah itu masih macam-macam dikerjain sama tenaga perawat di situ. Dia tidak fokus pada pasien. Sekarang tentunya banyak berubah. Jadi silakan ini kita bagi 15%, monggo nanti keluar angkanya 15/100 ya. Nah, jumlahnya berapa baru dijumlahkan keseluruhan. Yaitu ini angka yang pertama, kemudian ini loss day, ini non nursing job 4,1. Ada pertanyaan di sini? Maka muncullah angka 21. Kalau di 20-in boleh nggak Bu? Boleh. Kalau ada pertanyaan langsung, gimana Pak Rizal? Abu Rizal Muhtar, paham? Insya Allah, Bu. Saya, Bu Latifah. Oke ya, kita lanjutkan ya. Oke, model pendekatan yang kedua yaitu tingkat ketergantungan pasien. Tadi klasifikasi pasien. Nah, ini yang banyak digunakan di rumah sakit, 90% pakai ini. Ya. 80-90% pakai tingkat ketergantungan. Yang pakai klasifikasi itu sedikit sekali. Tingkat ketergantungan itu diklasifikasi beberapa kategori ya, sesuai dengan tujuan asuhan keperawatan. Di sini ada kita sebut ASKEP minimal care, ASKEP sedang, agak berat, dan maksimal. Yang maksimal total care ini kan misalnya pada pasien pada pasien yang di ICU, pasien anak itu banyak pada ASKEP maksimal. Kalau yang agak berat tentunya misalnya pada post-op, post-operasi ya, yang sedang yang bisa kebutuhan makan sendiri ya. Kalau minimal care dia bisa ke toilet sendiri misalnya begitu ya. Lanjut. Misalnya contoh kasus. Ya, rata-rata di rumah sakit ada di ruangan A 26, ASKEP minimalnya 7, sedangnya 7, agak beratnya 11, maksimal 1. Kalikan, nah ini di kolom D ini hasil penelitian. Kalau total care itu maksimal itu 6,16 jam ya per hari. Oke. Kalau agak berat 4,15, sedang 3,8, ASKEP minimal care 2. Kita kalikan ke samping muncul angka 87, kemudian lanjut 87 kita bagi 7 kan? Lanjut slide lanjutnya. 87,37 dibagi 7 muncul angka 12,5 ya. Nah, itu loss day-nya kayak tadi. Loss day-nya itu 78 hari per 286 kali 12 ini 12,5 muncul 3,4. Nah, kemudian kita pakai non nursing job-nya berapa tadi ya? Tambah. Lanjut slide. Nah, ini non nursing job-nya yaitu jumlah tenaga yang 12 tambah 34 tadi. Nah, ya. Tambah loss day-nya. Loss day kan tadi 34, 25 per 100, kalau mau 15 per 100. Muncul angka 39 dijumlahin maka muncul angka 19 dibulatkan 20. Kalau mau ditambah dengan tenaga 1 misalnya mau ditambahin 1 monggo 21, mau dibulatin 20 silakan. Akhirnya jadi jumlah klasifikasi tadi ya yang sedang yang berat dan semuanya itu jumlah pasiennya 23, maka kebutuhan pasien perhitungannya demikian tadi. Ya, 20 kok pasien. Jumlah tenaganya 20. Ada pertanyaan? Yang untuk sebelum kamar operasi? Itu rawat inap pendekatan dengan ketergantungan pasien. Sudah jelas? Mau diulang sebentar?
Bu, mau tanya Bu, Ya, izin tanya Bu. Ini kan kalau dilihat dari jumlah perawat, misalnya di ruangan tadi penyakit, misalnya 20 orang. nah Untuk 23 20 pasien. orang itu totalnya 21 orang. Ya. Untuk klasifikasi perawatnya bagaimana ya Bu? Berdasarkan Klasif- tesnya. Kalau klasifikasi ada model asuhan. Model asuhan itu ada yang model asuhan tim, ada fungsional udah ditinggalkan. Kalau fungsional misalnya yang nyuntik aja. Yang ngurusin yang lain saat itu sudah lama ditinggalkan, sekarang pakai tim per tim. Di dalam tim itu kalau tidak ada nurse-nya, biasanya ketua timnya nurse, kemudian asisten tim yang anggota timnya itu lulusan D3. Ya. Nah, biasanya 10 ada model tim itu 10 kurang lebih 10 pasien itu satu tim. Timnya itu yaitu tiga orang. Nah, jadi itu apakah yang nurse yang baru aja lulus langsung bisa jadi ketua tim? Enggak. Tadi kita lihat jenjang tadi kan dia kan mesti PK1, PK2. Nah, sebaiknya ketua timnya itu yaitu yang PK2. Tadi kan flow daripada jenjang kan kita munculkan PK2 itu yaitu dia ini. PK2 itu dia sebagai ketua tim. Ketua tim itu sebaiknya nurse. Berarti dengan kata lain harus kita standarkan ya Bu? Kalau nurse itu posisinya kan di PK2 dia. Sudah nurse sekitar 3 tahunan, ya dia di PK1, langsung dia ke PK2, masih bisa memungkinkan dia untuk menjadi ketua tim. Misalnya ada 40 pasien dibagi, ya tim 1, tim 2, tim 3, oke? Nah, tim 1 itu menangani 10 pasien, tim 2 menangani 10 pasien, tim 3 menangani 10 pasien, tim 4 menangani 10 pasien. Nah, sehingga pembagiannya demikian. Tentunya mestinya ada ketua tim. Izin tanya, berarti di dalam pembagian tim itu sudah pasti ada PK1, PK2 sampai PK3 Ibu. PK4 Ya. ada di situ nggak Bu? Kalau PK4 itu posisinya dia di supervisor. Supervisor, oh. Udah tinggi dia. Kalau Oh, PK3 itu udah kepala bidang, kepala ruangan gitu. Oh, jadi PK3 sampai kepala ruang ya Bu ya? Iya, kepala ruang. PK2-nya ketua tim. Kalau PK2 bisa jadi ketua tim. Oke, berarti PK1 tidak boleh melakukan pekerjaan yang ada di PK2, itu ya Bu ya? Ya. Di mana kelihatannya itu? Yaitu di Uraian tugas, job desk. Di job apa namanya? PK yang ditandatanganin oleh direktur rumah sakit. Oh, yang ditandatangani oleh direktur. Clinical appointment tadi loh, ya? Iya. Penugasan klinik. Oh iya, penugasan klinik. Jadi kalau di Rumah Sakit Cipto ada 2.000 perawatnya, 2.000 itu 100% mereka sudah dapat penugasan klinik. Apa namanya? Area klinik, penugasan klinik tadi. Berarti penugasan kliniknya sesuai dengan PK1, PK2 bukan sesuai dengan PK1, PK2, PK3. Di mana areanya? Oh, di anak, di jiwa, di gawat darurat, di medical, di bedah. Yang saya katakan, bagian anak aja ada 325. 325 dia posisinya di mana? PK1-nya ada 50, PK2-nya ada 50, PK3-nya ada 70, PK4-nya ada 15, PK ada dan sebagainya. Berarti kalau di ICU anak dengan ICU perawatan sama, berarti hitungannya perawat anak gitu ya Bu? Bedah ya bedah gitu ya. Jadi area kliniknya area klinik kliniknya anak. Jadi PK-nya PK anak. PK-nya PK anak. PK anak cuma dia levelnya di PK2, PK3. Kalau NICU itu udah PK3 sama PK3 di situ. PK3, PK4 ini. Oh gitu. Siap. Baik. Makasih Bu.
Nah, sehingga waktu pembagian jumlah ini tentunya dibagi per tim tadi, ya, jangan sampai apa namanya pasiennya tidak terbagi rata di dalam pemberian asuhannya. Nah, kita kan berfokus pada pasien, ya. Oke, itu yang disebut model pendekatan ketergantungan pasien. Jadi 90% pakai ini. Jadi nanti kalau ada surveyor datang pakai apa, ya katakan bahwa perhitungan kami pakai standar Depkes. Standar yang lain pun dicoba juga, ada beberapa standar boleh dikembangkan. Kurang lebih nilainya, angkanya sama. Tingkat ketergantungan yang seperti ini ya Bu ya, minimal, sedang, agak berat, ada maksimal, ada agak berat juga ya Bu ya. Ya, agak berat. Kalau maksimal itu yang betul-betul dia Total care. Total care. Oh, kayak pasien-pasien ICU yang pasang mesin ventilator ICU, gitu ya Bu ya. yang pakai apa namanya? Semua dipasang Bantu. alat bantunya, itu kan total care. Ada pasien anak itu total care juga itu banyak. Utama di NICU. Ya. Baik, Bu. Gimana Pak Rizal? Pak Rahmat tadi Bu dari bagian SDM Rumah Sakit Durensawit. Pak Rahmat bagian SDM, pasti dia hitung-hitungan nih. Iya, Bu. Bu, tanya satu lagi, Bu. Memang kalau di SDM tuh segala perhitungannya ada, istilahnya ada harus bisa dipertanggungjawabkan, Bu. Ya. Masalah kami gini, Bu, kami kan kerja di rumah sakit khusus daerah, Bu, pasien psikiatri. Ya. Pada prinsipnya psikiatri itu terbagi dua kelompok, yang satu psikiatri non klinis, yang satu psikiatri klinis, Bu. Nah, kira-kira Bu, kalau kami coba masukkan ke rumus yang Ibu paparkan ini, Bu, kira-kira bagaimana ya, Bu? Tadi sedikit saya mendengar untuk psikiatri WKE-nya waktu kerja efektifnya belum bisa dihitung ya Bu. Terima kasih Bu. Kalau kita hitungan klinis misalnya, ya klinis ya. Kalau non klinis, kalau ini kan kita cerita rawat inap, oke? Ini rawat inap Bu. Nah, kita kan cerita rawat inap tuh tadi waktu kita ada rawat inap, ada apa namanya kamar bedah. Ini kita kan bicara rawat inap, oke? Rawat inap ada dua pendekatannya, yaitu pendekatan klasifikasi pasien sama pendekatan ketergantungan pasien. Oke, kita coba fokus. Tapi di rumah sakit daerah saya lihat masih banyak yang klasifikasi pasien. Ya, saya kebetulan rajin jalan sampai ke Wamena, sampai kemana-mana tuh melihat selain tentunya askep yang diimplementasikan di beberapa rumah sakit. Nah, jadi saya lihat di daerah masih banyak pakai klasifikasi pasien itu. Jadi ada pasien anak, pasien bedah, pasien mungkin selain pasien jiwa lah ya, dipisahin. Itu jadi satu itu semuanya. Wah, bingung mereka gimana nih kompetensinya. Nah, jadi sedangkan kami ini PK-nya PK anak, yang satu PK. Masuk di ruangan tuh ada PK anak, ada PK bedah, ada PK ya, area kliniknya kan. Jadi perawat klinik anak, ada perawat klinik bedah gitu. Jadi satu. Nah, itu yang masih beberapa yang saya lihat di daerah banyak. Tapi kalau yang rumah sakit yang kelas A, B itu mereka udah pakai ketergantungan. Nah, jadi ketergantungan kalau tadi tanya, kalau dia jiwa, dia dirawat, pakai ketergantungan. Nah, itu kan ada klasifikasi, ada kategorinya juga. Apakah yang sedang, apakah yang total, apakah yang ini bisa dikelompokkan pasiennya. Nah, kalau sudah ketemu tingkat ketergantungannya, apakah dia minimal care, apakah dia total care, ya, baru dianukan begini, dihitung begini. Nah, pertanyaannya, kalau minimal care pada psikiatri gimana? Nah, teman-teman di situ ditanya,
Ya. Apa yang saya tenang Bu biasanya. mereka Sudah tenang, sudah kooperatif. Gitu. iya, mereka paham banget. Kalau di rawat jalan ada lagi Bu rumusnya? Ada, nanti ada hitungannya rawat jalan. Ya. Baik Bu. Kalau sudah rawat inap, kita ke kamar bedah. Oke ya, jangan lupa lost day-nya sama non-nursing job-nya. Nanti kebingungan sendiri. Oh, kok dikit ya kita butuhnya. Padahal belum dihitung. Cuti belum dihitung. Kerjaan yang boten-boten belum dihitung. Monggo kalau umpama dirasakan 10% silakan. Dibagi 10% aja. Ya. 10% udah baku atau masih boleh? Lebih. Boleh. Ada teman-teman ibu-ibu semua tuh yang lalu, nak kami 5% berani, saya bilang. Memang dia tidak melakukan apa-apa. Memang fokus pada persen. Iya Bu, ya mau 5%. 0% berani enggak Bu? Enggak berani 5%. Enggak mungkin. 0% ya. Nanti di exercise saja, dicoba. Kalau memang betul-betul mereka fokus dengan pasien tidak melakukan apa-apa, biasanya non-nursing job ini tidak ditemukan di ICU, tidak ditemukan di kamar bedah. Nanti kita cek, kita sampai ke sana. Tapi kalau rawat inap biasa lah banyak macam-macamnya. Disuruh ke lab, disuruh nganterin pasien ke sini dan sebagainya. Kalau enggak kok Bu, ya monggo. Kalau enggak, maunya berapa persen gitu ya. Exercise saja, dicoba 5%, kok kayaknya berat Bu 5%, tambahin 10% gitu. Monggo lanjut, kita ke kamar bedah, perhitungannya. Kalau kamar bedah, perhitungannya di sini. Ya, operasi itu di kamar operasi, ya di kamar operasi ada operasi besar, sedang, kecil, ya kan? Ada yang 5 jam sekali operasi, ada yang malah 10 jam, ya. Ini kita pakai rata-rata. Jadi ketergantungan pasien operasi besar 5 jam per satu operasi. Kalau sedang 2 jam, kalau kecil 1 jam. Oh, kami ada Bu yang 10 jam, monggo letakin di sini 10 jam. Ya. Nah, kemudian dasar perhitungannya yaitu jumlah, jenis, jumlah kamar operasi, pemakaian kamar operasi diprediksi 6 jam per hari. Oh, kami 8 jam. Nah, nanti dibagi 8 jam nggak apa-apa. Ya, tugas perawat di kamar operasi itu kan ada 2. 1 sebagai instrumentator, 2 sebagai sirkulasi nurse. Jadi 2 dia ngetimnya. Ya. Timnya 2. Kalau yang biasa di kamar operasi ngerti nih. Saya 10 tahun di kamar operasi. Operasi di RCM itu 150 satu hari. Ada 15 OK, 15 kamar operasi. Ya, jadi kalau nggak berdua gini repot banget kita. Oke, ketergantungan pasien demikian. Ya, jumlah jam perawatan per hari per jumlah operasi kali jumlah perawatan dalam tim. Timnya kan 2 kan, dan jam kerja efektif. Lanjut. Contohnya. Monggo Mbak. Dalam misalnya, dalam satu rumah sakit ada 30 operasi per hari. Dengan perinciannya operasi besar 6, sedang 15, kecil 9. Nah, bagaimana cara perhitungannya? 6 kali 5, 15 kali 2, 9 kali 1 kali 2, tadi jumlah tenaganya per 7 jam. Ini kami biasa buka 10 jam Bu di sini, dibagi 10 jam. Nah, jumlahnya begini, cadangan 1, maka jumlah tenaga yang dibutuhkan di kamar operasi dengan kasus besar 6, sedang 15, kecil 9, muncul angka 20. Di sini ada non-nursing job sama lost day enggak? Biasanya kalau yang kan enggak ada kan? Enggak ada lost day, enggak ada non-nursing job. Kalau libur mereka libur ya. Nah, jadi tidak dihitung. Tidak dimasukin untuk di kamar operasi.
Kemudian selain kamar operasi kita juga biasanya include di situ SDM-nya, Pak Rahmat pasti ngitung-hitungnya itu ada yang disebut ruang penerimaan atau kita sebut recovery room. Nah, biasanya ketergantungan pasien di ruang penerimaan itu 15 menit. Ya, ketergantungan di ruang penerimaan. Tapi di ruang recovery room-nya 1 jam. Jadi 1:25 dari mana ini 1:25? Yaitu 1 jam 15 menit. Ya, 1,25% kali 30 jumlah tadi kan, jumlah pasien 30 kan, kita kasih contoh. Bagi 7 muncul 5. Dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke bawah. Untuk di mana nih Bu? Yaitu di ruang recovery room. Ya. Nah, di sini 1,25-nya udah baku, Bu. Yang mana? 1,25 dikali 30 pasien. Bukan ini 1 jam 15 menit. Oh, 1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit itu 1/4 jam. Ya. Dikali 30 pasien di ruang 30 pasien, kalau pasien kita tes 100 kali 100. Ya. Pasien kita 150 kali 150. Maka jumlah yang dibutuhkan sekian. Jadi perawatnya 5 orang. Ya. Untuk recovery room. Ya. Banyak juga ya Bu, kalau di ruangan RR pasien 30, perawatnya 5. Iya. Itu 30 loh pasiennya. Ya, baik Bu. Ya. Nah, jadi begitu. Nah, sekarang IGD. Kamar operasi ada pertanyaan? Izin Ya. tanya, ini kan untuk di ruang RR. Kalau untuk di kamar operasinya itu sendiri? Ya tadi. Yang paling Mana bagian atas ini. A-nya kita? Mana A-nya tadi? Ini dia. 20. 30 pasien. Dengan 30 operasi besar, dokter kecil. 15. 20 orang. Ya. Ini enggak ada non-nursing job sama apa namanya? Lost day. Karena mereka biasanya di sini kan cuti. Hari Minggu enggak masuk. Ya. Kecuali Minggu, kalau oka akut ya, oka bedah. Oka sito. Bedah akut. Nah, situ. Operasi 30, perawat 20. Ini di luar RR yang tadi ya Bu ya? Ya. Jadi non-nursing job enggak masuk. Orang kamar bedah itu kan fokus ke operasi. Operasi aja, iya. 2 orang tadi. Dia tidak tergantung dengan jumlah kamar operasinya ya Bu, tapi tindakan Kan orangnya. operasinya aja ya Bu ya. Tindakannya. Tindakan Dokter kecil operasinya. lah. Nanti monggo silakan misalnya kalau misalnya kita bilang operasi plastik itu operasi kecil, biasa juga itu sampai bisa sampai sampai berapa jam nih? Sampai 6 jam, 5 jam ya kan? Namanya operasi plastik. Sama operasi kraniotomi, bedah otak itu suka lama. Operasi jantung, operasi dulu zaman dulu laparotomi ya kan? Iya Bu. Lanjut kita ke IGD. Bu izin bertanya Bu, yang untuk ruang oka Bu, itu rata-rata Bu yang 30 itu maksudnya dihitung pagi, sore, malam ya Bu? Biasanya kita pakai 7 jam, pakai oka yang shift pagi. Oh, hitungan pagi. Biasanya sampai jam 3 siang lah ya, jam 3. Bisa 7 jam apa 8 jam pemakaian oka. Ini kan oka yang yang selektif ya. Lanjut kita ke IGD. Kalau di IGD rata-rata jumlah pasien per hari, jumlah jam perawatan, jumlah efektif misalnya rata-rata 1 hari 50. Rata-rata jam perawatan itu yaitu 4 jam. Kalau di IGD. Enggak Bu, kami bisa 5-6 jam. Mau 5-6 jam. Kami rata-rata 2-3 jam Bu. 2-3 jam aja sini. Ya. Nah, jadi hasil pengamatan Anda di tempat bekerja bagaimana silakan ini. Kemudian jam efektif 7 jam. Jadi kebutuhan tenaga di IGD
50 ya. 50 dikali 4. Ayo bengkok-bengkok nih, Mbak. 50 kali 4 dibagi 7 muncul angka 28. Dia ada lost day dan non-nursing job. Ada kan? Lost day ada. Dia kan juga ada cuti, ada libur, ada hari Minggu. Ya. Hari Minggu kerja nggak? Kerja kan? Kalau di kamar operasi hari Minggu nggak kerja. Hari besar nggak kerja. Tapi kalau di IGD kan dia 24 Masuk, Bu, tetap masuk jaga hari Minggu. Jadi dihitung lost day-nya, jangan sampai nggak dihitung. Nanti bingung, kok dikit banget, nggak cukup. Nah, lost day-nya sama non-nursing job-nya. Ada nggak non-nursing job? Ada, Bu. Berapa persen? 10, 15, 25, monggo silakan. Maka Angka muncul, lost day-nya itu diambil yang mana, Bu? kalau apanya? Lost day-nya. Lost Itu day-nya ini 8. dia kan libur. Minggu, Ya. hari Minggu, cuti. Itu 78 per 78 hari. Tadi kita hitung-hitungan kan, hari Minggu itu per tahun 52. Cuti 12 hari. Hari 52 besar tambah rata-rata 12. per tahun kok. Jadi muncul angka 78 Dalam 1 tahun. dalam 1 tahun. Makanya Anggaplah dibagi tanggal merahnya itu semua ya, Bu ya. tanggal merah, banyak banget kan sekarang maunya tanggal merahnya banyak banget. Ya. 286. Enak, boleh senang, boleh nggak senang. Kalau nggak senang jadi nggak ada pemasukan nanti. Kebanyakan libur. 26-nya dalam 1 tahun ya, Bu, hari kerja. Ya, 28 ada. Efektif. Jadi dapatnya 7,9. Ya. 29 itu yang rata-rata sebelum lost day. Kita mau cari lost day. Ini kita mau cari non-nursing job. Oh, berarti 29 orang. Kami di IGD nggak ada, Bu, non-nursing job. Hilangkan aja, nggak apa-apa. Ya, hapus. Nggak usah dicari non-nursing job. Lanjut. Nanti ujiannya yang mau dikeluarkan IGD sama ketergantungan pasien. Apa maunya yang mana? Monggo dipilih. Oh, kok bisa milih? Yang gampang yang mana, Bu? Oka gampang, Kak? Ketergantungan obat. Ketergantungan pasien itu. Karena itu kalian yang ditanya nanti sama surveyor. Karena dia megang standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Ya, baik, Bu. Monggo lanjut, sesudah IGD apa ya? Critical care, Bu, udah Ria share. Ini ya, critical care. Kalau di 4 poin keempat nih, misalnya rata-rata jumlah pasien 10, macam-macam kan ya? Ada yang ICU-nya ada 20, di Fatmawati itu ada 25 ya. ICU-nya 25, nggak tahu di RCM itu berapa ya, dicek lagi. Nah, jadi sekian. Jadi jumlah kebutuhan tenaga berapa? 10 kali 15 bagi 7 muncul angka 17. Kemudian ada lost day-nya kan? Ada non-nursing job-nya. Di ICU nggak ada, Bu, non-nursing job. Hilangkan saja. Ya, lost day-nya pasti ada. Kan ada cuti, libur, ya, hari besar, hari Minggu. Tapi kita kan tetap mesti kerja. Makanya lost day-nya jangan Perawatannya kenapa 12 ya, Bu? 12. Kalau 12 karena ini berat, ya. Ada yang mengatakan ini 10, tapi rata-rata per hari di di ICU itu 12 jam. Tapi shift perawat kita kan sama, Bu, 3 shift 7-8 jam. Ya, bisa. Kalau ini kami coba ini 8 jam, 7 jam, kita ganti sini 7-8 jam. Oh, boleh ya, Bu ya. Berdasar penelitian 12 jam. Oh. Iya, ya, Bu. Oke, ada pertanyaan? Poin 4.
udah 7:30 kita. Nah, kemudian rawat jalan nih yang ditanyain tadi. Ya, ada pasiennya 100, ada 150, ya kan ya? Nah, kalau umpama jam perawatan per hari 15 menit di sini. Kebanyakan nggak? Mau 10 menit apa 15 menit satu pasien? Satu pasien 10 menit, Bu. 10. Nah, nanti kita kalikan 10. Ya. Oh, jadi 100 100 pasien kali 10. Ya. Boleh. Per 7 kali 60. 60 dari mana? 15 menit per jamnya kan 60 menit. Ya. 15 per 60 tadi. 7-nya dari mana, Bu? 7-nya kan rata-rata minggu per jam. Rata-rata jam per hari 7 jam. Oh, 7 jam di situ. Kita kerja. Tadi kan kita sepakati awal semuanya 7 jam. 7 jam. Oke. Baik, Bu. Kita kalikan muncul angka 4. Kita 15%. koreksi 15%. Kalikan 15%. Kira-kira di rawat jalan ada enggak non-nursing job sama lost day? Lost day ada kan ya? Rawat Pasti jalan kan ada, Bu. 24 jam. Perawatnya Enggak. cuti, Perawatnya melahirkan. Jadi kita nggak punya lost day ya di sini ya. Nggak ada. Nggak usah. Kalau non-nursing job ada. Ada. Pasti ada itu yang macam-macam. Enggak bulah kami 15, kami 20. Silakan dikalikan. Ya. Oke, rawat Ini jalan. satu poliklinik atau satu poliklinik, Bu? Iya. Ya, jadi di rata-rata jumlahnya. Kliniknya ada berapa? Ada 20. Ada 5. 20. Nah, Tapi kan klinik yang mata, ah, lebih sedikit. makanya. Ketimbang penyakit dalam, obgyn itu kan lebih banyak jumlah kunjungan pasiennya. Ini nanti dirata-ratakan aja sini. Berapa Oh. jumlah? Yang jadi masalah, ayo, pasti punya masalah. Bolak-balik, pasti ada masalah nih. Masalahnya sama. Masalahnya apa, Mbak Nina? Mana Mbak Lasmaria? Ada masalah nggak di situ? Ya, jarang ke poli, Bu. Masalah Masalah di poli, Bu. Peurah, aduh angel banget ini namanya. Peurah, Ihan Bahar. Masalah poli. Ya, sering nggak masuk. Kadang nggak cukup, Ya. perawatnya juga bisa sih. Bukan tidak cukup, yang selalu menjadi masalah Polinya apa? banyak, Bu. Halo. Jamnya ya, jam poli, Jamnya jam dokter prakteknya, Bu. Ya, Ya, mulai dokternya tuh maunya perawat yang itu. Perawat tertentu Sampai nenek-nenek itu perawat masih dipakai, ya. Rasanya tidak bisa diganti. Pokoknya aku tidak mau diganti yang itu aja. Si Aminah aja tidak mau diganti-ganti, si Amin, si Aman tidak mau. Jadi hanya bingung sendiri kita ngitungnya. Maunya dia, padahal pasiennya mungkin cuma 3. Tetap maunya si Aminah. Ada yang pasiennya sampai 20. Ya. Nah, jadi ini yang membagi-membagi ini banyak yang kita coba diskusikan. Itu biasanya memang Bu, kalau umpama dia pasiennya cuma 2, di klinik itu misalnya mata tadi kan, ada 2 apa 3, dia kami kembalikan ke ruangan. Kami kembalikan ke ruangan, sambil dia double di kerja juga di klinik. Bu, mau nanya dong, Bu. Ya, monggo. Maaf. Itu yang tadi Ibu hitung misalnya, sekarang misalnya rawat jalan, Bu. Taruhlah kita butuh misalnya satu poli itu misalnya pasiennya misalnya 100, memang satu klinik ya, satu klinik, Bu, 100. Nah, bermacam-macam ya. Iya, satu klinik aja dulu kita, Bu. Ya, satu klinik. Ya, satu klinik ternyata memang pasiennya ada 100. Taruhlah memang jumlah jam perawatannya 15 menit. Ya. Nah, hitungannya setelah dikoreksi misalnya 4 tambah 2 misalnya. Ya. 6 orang. Nah, 6 orang itu ada di poliklinik itu. Dalam dalam 7 jam itu, Bu. Iya, ada di klinik itu. Dalam 7 jam itu, Bu. Iya, dalam 7 jam. Tapi kan kalau kliniknya tadi kan ada klinik mata misalnya ya, ada klinik gastro, ada klinik jantung, ada klinik. Dia kan mesti tersebar. Dibagi-bagi. Oh, jadi ya kan?
Jadi 6 orang itu tersebar Iya. di beberapa klinik ya Bu ya? Iya, misalnya Oke. makanya misalnya kita buka 5 klinik, ada klinik jantung, ada klinik apa sih? Klinik mata, ada klinik anak kan kita sebar. Yang penyakitnya yang di klinik gastro misalnya dia maunya si Aminah aja, enggak mau diganti-ganti sama yang lain. Apa misalnya di jantung dia mau sama si Amin aja misalnya. Nah, bagaimana kita ngatur mereka ini ya supaya mereka si dokternya merasa nyaman dalam arti memudahkan untuk bekerja. Ya kalau pasiennya cuma 2 gimana di apa double jobnya atau dikerjakan di mana lagi? Ini diatur. Diatur banyak yang mengatakan bahwa kami kembalikan Bu ke ruang rawat. Jadi kalau misalnya rata-rata per hari 600, 6 kali 4 berarti 24 ini ya Bu ya, 20 sebelum koreksi ya Bu, 24 perawat disebar ke klinik-klinik ya? Iya, disebar di klinik-klinik. 24 ya? Dihitung kalau 600 ya hitung berapa tuh jadi? Iya. Ya, 6 kali 4. 6 kali 4, 24 Ya, yang 24 tambah faktor koreksi tadi kan? Ya. Taruhlah 60 sekian. Disebar dia di klinik, tapi kita sudah punya sudah punya hitungan yang tidak meleset supaya terpenuhilah kebutuhan-kebutuhan mereka. Tapi kalau jumlah jam perawatan satu hari dirasakan ini 15 terlalu besar 10 menit Bu kami Bu, apalagi ini kami klinik ini dan sebagainya. Oke. Tapi ada juga Bu kami sampai 25 nih. Kita kalikan 25. Ya. 25 menit. Jadi 25 per 60 dia hitungannya di sini. Kalau yang klinik yang sangat lama itu di mana sih? Klinik-klinik yang ada tindakannya ya? Jiwa Bu, biasanya yang lama Bu. Jiwa itu lama ya? Lama Bu, 30 menit Bu dia. 30 malah. Nah, kalau gitu kita kalikan aja 30 di sini. 30 per 60. Ya soalnya jiwa nih pakai keluarga, pakai apa ya? Ya, betul. Itu rawat jalan 5, 6 apa ya? Monggo Mbak, 6. Mbak Ria yang ke-6 Mbak Ria. Yang selanjutnya Mbak Ria. Mbak Ria tuh Mbak Lasmaria ya? Iya Bu. Mbak sayang, panggilannya Ria Ibu. Silakan Ibu, kamar bersalin. Kamar bersalin Mbak Ria. Ya, waktu yang diperlukan untuk pertolongan persalinan kala 1 sampai kala 4 itu 4 jam per pasien ini dari hasil penelitian. Jam efektif kita pakai tetap 7 jam. Rata-rata pasien per hari misalnya di rumah sakit kita ada 10. Maka jumlah yang bidan yang diperlukan 10 dikali 4 ya muncul ini. Ada loss day-nya enggak? Ada. Ada non-nursing job-nya enggak? Ada. Kalau ada kalikan saja. Kalau kita yakin banget tidak ada, enggak usah. Ya. Enggak ada Bu, kita ngurusin mau melahirkan aja mereka ini dan sebagainya. Oke, enggak apa-apa. Kita hilangkan non-nursing job-nya. Kalau loss day pasti ada. Karena kan gantian, ya libur, cuti, ya. Ada. Jangan dihilangin, kalau dihilangin bingung sendiri tapi sedikit banget. Oke, kamar bersalin. Mana Mbak Ria? Kayaknya sudah terima kasih nih 7-nya. Ya. Ya Bu, terima kasih. Bismillah, mudah-mudahan exercise aja. Kalau saya sarankan yang di itu supaya yang lain rada mudah itu tingkat ketergantungan pasien di rawat inap ya. Coba exercise rata-rata pasiennya yang sudah berapa 10, 15 misalnya ya. 2, 3 coba dijumlahkan, coba di exercise supaya nggak lupa. Di rawat inap ya Bu? Ya, rawat inap. Ganti aja angkanya. Ayo kita coba ganti angkanya. Mbak Ria, punten di yang itu yang rawat inap tingkat ketergantungan.
Jangan sampai lupa deh, nanti sayang belajar lupa. Bukan belajar, kan namanya belajar lupa ya, bukan belajar ingat. Nah, supaya ingat, coba nih, coba ASKEP minimalnya 10, ASKEP sedangnya 10, agak berat 15, maksimalnya 4. Mau dikumpulkan boleh, monggo silakan diatur. Biasanya yang nggak punya rumah sakit nebeng sama yang punya rumah sakit. Tapi kalau hitung-hitungan gini enggak apa. Belajar berhitung. Nanti lupa kalau enggak dicoba. Jadi 10, 10, 15, 4. Ya? Mbak Ria? Wali kelasnya siapa nih? Wali kelasnya Pak Peter, Bu. Pak Victor ya, ayo. Pak Victor, diingetin teman-temannya. Berapa, Bu? 10, 10, 15, 4 ya, Bu? 10, 10, 15, 4. Ya, ya, bismillah. Mudah-mudahan pada sehat semuanya. Ujian UAS-nya ini. Oh iya, ada satu lagi yuk, sedikit. Saya minta waktu 5 sampai 10 menit ini kolaborasi. Takut Mbak Victor, Pak Victor. Bentar, Bu. Iya, iya. Pak Victor, punten itu apa namanya aksennya mata kuliahnya kita hari ini 3 ya, kok 3, 2 ya. Apa tuh namanya? Jenjang sama perhitungan tenaga. Ada satu dikit deh. Saya rasa ini sih. Supaya apa? Supaya nanti teman-teman tim saya enggak bingung. Waduh, ini Bu Era lupa dia ngasihin mengenai tenaga apa? Perhitungan tenaga. Padahal udah gitu ya. Ya, Pak Victor, punten. Coba ini, coba Mbak Ria, 5-10 menit. Ini sih sebetulnya gampang, tinggal di ini aja. Tinggal dipelajarin, tapi saya tunjukin sedikit terkait sama kolaborasi. Udah kelihatan, Bu? Udah. Aduh, ini kok dapat yang banyak ya? Sudah, Bu. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 abaikan deh. Ini saya salah ngirim nih. Rasanya ada yang saya kirim yang belakangan. Ya Mbak Raisa. Ini Bu, manfaat kerjasama. Enggak. Coba yang 3. Iya Bu, ada satu lagi sebentar Bu. Oh, yang new. Ya. New 2. Tapi enggak apa-apa sih. Itu cuma saya penggal. Kebetulan saya ngasih apa? Ceramahnya ada tidak to the point. Ini boleh, Bu? Boleh. Ya. Coba Manfaat. 5. Nomor 5. Nih berdasarkan ini. 4. Nih proses keperawatan. 5 aja, 5. 5 aja. Aja kita duduk ya. Ya, Bu. Yaitu monggo silakan cari sendiri pengertian mengenai kolaborasi. Kalau ada beberapa apa? Ini kurang ke tengah Mbak Ria. Ya Bu. Nyelempit dia di situ tidak kebaca. Ya. Kolaborasi bekerja sama khususnya dalam usaha, dalam upaya untuk pemikiran bersama. Gede banget. Masuk. Udah Bu? Belum. Geser lagi ke kiri saya. Silin kali Mbak Ria. Silin. Supaya masuk semuanya. Ya Bu. Ya, ke kiri lagi. Sah ya? Nggak bisa ke kiri Bu. Nih udah. Nggak bisa. Iya Bu. Cuma separuh. Ini dihilangin yang kirinya, ini dihilangin, udah masuk dia jadi ke tengah dia. Oh. Nggak bisa? Nggak bisa Bu. Ini lanjut ke yang ini Bu. Nggak apa-apa. Manfaat kerjasama.
Oh, dulu malah gede-gede, malah hilang kabeh, hilang semua. Kecilin. Ya, Bu. Ya. Ya. Nah, tadi kan pengertiannya. Sekarang manfaatnya apa? Ya. Banyak sekali hasil-hasil penelitian dan hasil-hasil pendapat beberapa pakar bahwa manfaatnya kita akan bicara kolaborasi, mengurangi rawat inap, ya, penghematan biaya, mempertahankan kepuasan kerja daripada perawat dan meningkatkan kerja sama tim, ya, itu manfaatnya. Jadi artinya coba kita lihat yang seperti apa kolaborasinya. Lanjut, 7? Ya, Bu. Jadi yang sulit gampang diomongin tapi sulit dilakukan itu yaitu kaitannya sama kolaborasi ini, yaitu sulitnya rasa saling percaya, saling menghormati disiplin ilmu, ya, saling memahami dan menerima keilmuannya masing-masing. Nah, tentunya memiliki citra diri positif, ya, memiliki kematangan profesional. Ya, misalnya ini memiliki kematangan profesional udah jelas. Perawat aja tamatannya D3. Kalau dokter sampai sub-sub spesialis sampai konsultan, ya kan? Nah, sulit sekali untuk bicara mengenai kolaborasi. Jadi dari pendidikan dan pengalaman tentunya akan ada gap-nya lah, ya. Kemudian mengakui sebagai mitra kerja ini juga harus dimunculkan, diniatin, ya, dan keinginan untuk bernegosiasi. Jadi percaya diri gitu itu yang mungkin saling melengkapi di tim itu penting sekali. Lanjut. Kemudian dasar kompetensi kolaborasi itu memang komunikasi, ya. Komunikasi biasa kok tidak nyambung, heran juga ya. Itulah biasanya tingkat pendidikan juga menjadikan handicap kita untuk mencoba tim kolaborasi itu bisa berjalan baik. Ya, respect dan kepercayaan tadi kan, memberikan dan menerima, mengambil keputusan. Nah, tentunya muncul konflik-konflik yang mestinya konflik itu dianggap positif, jangan dianggap menjadi hal yang yang menyulitkan sehingga di situ muncul rasa tidak enak dan sebagainya. Itu sebetulnya banyak sekali literatur bisa dibaca di mana-mana. 9, slide 9. Manfaatnya tentunya di sini yaitu tadi merupakan pendekatan yang baik untuk pasien, ya. Rasanya kalau umpama kolaborasi ini berjalan baik, pasiennya jadi merasa lebih lebih puas diberikan pelayanan. Sebetulnya kolaborasi itu tidak hanya antar di beda disiplin ilmu, dokter, perawat, gizi, fisioterapi, antara perawatnya juga pun penting kolaborasi ini. Antara yang senior dengan yang junior ini juga mesti dikembangkan kolaborasi ini. Kemudian pengamatan juga kerjasama membentuk kolaborasi, yaitu nilai-nilai organisasi. Maksudnya di sini tentunya masing-masing profesi itu sebetulnya sudah punya nilai-nilai etika yang mesti dikembangkan oleh masing-masing profesi. Lanjut. Nah, tim kolaborasi digunakan, ya. Jadi ini ada kerjasama tim, ya, sebagai proses dinamis dengan adanya sasaran yang akan dicapai untuk perkembangan kelompok, ya. Tentunya pandangan-pandangan untuk mencerminkan sesuatu kolaborasi itu yang sebagai tim yang sangat baik. Memang ada tumpang tindih antara proses tim dan kelompok, katanya ada juga ini, ya, di dalam melakukan suatu proses pengembangan. Jadi
Yang penting di sini membuat kerangka hubungan kolaborasi kerjasama yang mendalam dan yang baik. Ya. Jadi artinya dibina terus-menerus, dikembangkan, dibina. Siapa yang membina? Masing-masing disiplin ilmu mencoba, ya, mencoba internal mereka dan tentunya dengan disiplin-disiplin yang lain. Siapa yang jadi leadingnya di sini? Monggo silakan, mau dokter, mau perawat, mau ahli gizi, ya, tinggal permasalahan pada pasien itu apa, yang muncul itu apa. Misalnya gizi, ya, leadingnya tentunya gizi yang mencoba leading permasalahan yang terkait sama pasien sehingga pasien dapat ditangani dengan pasti dan senang pasiennya, merasa enak, merasa ada pengambil kebijakan-kebijakan yang lebih profesional untuk mengatasi masalah-masalah pasien. Lanjut. Kolaborasi merupakan konsep rumit tapi harus dilakukan, ya, untuk pengambil keputusan, pemecahan masalah, tentunya asumsi tanggung jawab bekerja sama secara kooperatif, ya, berkoordinasi secara terbuka. Ini banyak sekali pandangan-pandangan yang demikian yang mungkin harus dipahami dan semua dengan kesadaran yang profesional mereka mencoba untuk mengembangkan ini bersama-sama. Kerjasama, latihan bersama, ya. Kesepakatan di Board of Nursing memang punten Mbak 12 masih 12. Ini 12 perlu ada guideline untuk kolaborasi. Board of Nursing mencoba melihat supaya sukses kolaborasi ini perlu ada guideline-nya, ada kompetensi anggota timnya mesti jelas, syaratan anggota timnya juga mesti ada, ya. Kalau dia setahun tentunya sulit untuk dijadikan tim di dalam kolaborasi, misalnya kriterianya demikian. Kemudian untuk tenaga nurse-nya mesti yang sudah advance, ya, yaitu advance practice register nurse. Jadi ini kalau bisa di kita ini PK3. PK3 itu mereka sudah bisa mampu untuk kolaborasi. Mungkin PK1 masih sulit, ya. PK2 masih baru masuk di PK anak sekian tahun. PK3-nya sudah mantap sehingga sebaiknya untuk memudahkan teamwork-nya jalan baik, kolaborasinya itu untuk PK3 masih memungkinkan untuk bisa dijadikan sebagai tim. Dan ada fasilitas yang memadai, ya, fasilitas memadai. 14. Mbak ya, ini 13. Udah tadi, kolaborasi merupakan proses, sudah Mbak tadi. 14 sudah Mbak. Jadi ini untuk penting untuk kemitraan, kebutuhan untuk bekerja efektif berdasarkan pengalaman. Jadi di sini ada 16, ada 10 kata kuncinya. 16 langsung, yaitu 10 kata kunci penting dalam kolaborasi, yaitu kenalilah dirimu sendiri. Jadi artinya masing-masing, ya. Sama tentunya ini difokuskan untuk teman-teman perawat. Jadi dia mesti yakin akan dirinya, dia punya kemampuan. Apakah dia mampu apa tidak, dan apakah dia kompeten apa tidak, dia percaya diri apa tidak. Nah, ini memang ada dikaitkan dengan mental model, ya. Mental model itu bagaimana mentalnya itu dikembangkan supaya dia punya percaya diri. Kemudian belajar untuk menghargai dan mengelola keragaman perbedaan, ya. Kemudian itu 3-nya belum Mbak, masih belum.
mengembangkan keterampilan masing-masing. Oke, gunakan kekuatan Anda untuk menciptakan suatu gunakan kekuatan. Jadi kita untuk kemampuan kita sendiri dan untuk kita yakin akan diri sendiri itu juga mesti dikembangkan. Nah, ini kunci-kunci yang penting dalam kolaborasi. 5-nya, lanjut. Mengakui kolaborasi suatu keterampilan dan pengetahuan yang efektif dari terus-menerus. Ya. Manfaatkan semua forum multidisiplin. Jadi artinya pada diskusi, ini dikembangkan. Timnya dikembangkan, kolaborasi dijalankan. Meyakini bahwa kolaborasi dapat secara spontan. Ya. Di sini di dalam kita diskusi tentunya ada hal-hal yang kemampuan kita untuk mengambil suatu keputusan, kebijakan di dalam teamwork, tentunya ini juga di faktor-faktor yang penting, yaitu tentunya di sini pengalaman-pengalaman, ya. Jadi dimunculkan saja. Kemudian keseimbangan otonomi dan kesatuan hubungan kolaborasi, timnya eksklusif, kebiasaan, sehingga diolah menjadi hal-hal yang baik. 10-nya apa, Mbak? Coba dimunculkan, Mbak Ria. Di sini kolaborasi antara perawat dan dokter, monggo dibaca. Simbolannya kolaborasi merupakan proses perencanaan untuk praktek bersama sebagai kolega dan tentunya saling percaya, saling menghargai disiplin ilmunya, ilmu masing-masing. Ya, jadi ini kata-kata kunci dan kesimpulan. Saya rasa cuma itu bisa dibaca di literatur apapun, tapi di dalam memberikan pelayanan, teamwork, kolaborasi ini merupakan hal yang penting. Kayaknya itu aja Mbak Ria. Monggo silakan dibaca. Jadi kita karena tidak ada waktu lagi karena mau UAS, ya. Jadi kita munculkan saja mata kuliah daripada tidak diulas sama sekali, tapi saya cukup puas dengan perhitungan tenaga, jangan sampai meleset, ya. Jadi punya pemahaman tentang bagaimana perhitungan tenaga itu penting sekali, dan jangan lupa mengenai clinical appointment tadi, yaitu penugasan klinik. Coba dicek di masing-masing rumah sakit clinical appointment yang sudah diselesaikan atau direkomendasikan oleh ketua komite itu sudah berapa persen, ya. Jangan sampai kami masih 20%, 15% permasalahannya apa. Nah, monggo silakan dibicarakan internal. Yang penting ketua komite harus ada. Di bawah komite ada 3 subkomite, masing-masing dengan job deskripsinya sudah jelas di Permenkes nomor 49 tahun 2013. Ya, nah, ada jenjang karir, ada Bu. Ada PK1, PK2-nya ada. Karena nanti dikejar sama surveyor kok nggak ada jenjang karir yang di rumah sakit. Padahal acuannya sudah ada. Kayaknya itu saja dari saya, mudah-mudahan semuanya sehat, dapat menjalani UAS-nya, ya. Mudah-mudahan lulus dengan, ini semester berapa Mbak Reza? Semester 3, Ibu. Enggak ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, lulus dengan nilai yang baik, ya Pak Rahmat, Bu Ina, Pak Adrian, semuanya jaga kesehatan. COVID katanya naik lagi, ya. Jadi saya udah tua nih, jadi takut keluar. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Izin Ibu untuk UAS kisi-kisinya selain hitungan yang tadi apalagi ya Bu ya? Kayaknya mengenai kita kan 4 SKS ya, 4 SKS kita kan tim kita ada 3 ya. 3 memang kalau biasanya Bu Atun minta, Bu apa? Saya bilang ya itulah perhitungan, jangan sampai tidak ngerti ngitung
ngitung rawat inap. Di rawat inap itu penting sekali. Udah itu ini pemahaman komite itu loh, clinical appointment. Khawatir banget saya di rumah sakit nanti, aduh belum jalan Bu kami, masalahnya apa kok belum jalan. Padahal itu Permenkes 2013 itu di statement terakhir dikatakan 3 bulan sesudah Permenkes ini dikeluarkan harus dilaksanakan. Nah, udah ini 2022 belum dilaksanakan. Nah, mengenai komite lah, komite ada 3 subkomite, apa saja tugas 3 subkomite itu. Ya, Bismillah itu aja. Itu Terima saja dari kasih, saya. Bu. Nah, Terima kasih, Bu. dan sehat semuanya. Saya